Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Lukmansari. Saya Tiur Nanda Ari. Kami adalah mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, program studi akuntansi. Dan saat ini kami sedang melakukan kegiatan magang di Pesnas Jawa Timur. Pada video ini, kami akan sedikit berbagi kepada teman-teman mengenai cerita singkat dan juga pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan selama magang di Pesnas Jatim. Secara keseluruhan, kegiatan magang kami dilakukan secara WFH, dikarenakan terjadinya pandemi yang belum juga usai. Pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, yang juga merupakan hari pertama kami magang, kami dimulai. Kami mendapatkan materi pembekalan untuk proses kegiatan magang ke depan. Proses magang kami disebut sebagai program kelurahan sadar zakat, di mana secara keseluruhan kegiatan magang kami berpusat untuk mendistribusikan zakat atau sedekah dari seorang muzaki kepada orang yang membutuhkan atau berhak mendapatkan, yakni seorang mustahik. Mungkin sebelum masuk lebih jauh, Kak Tiur bisa dijelaskan sedikit muzaki itu apa, begitu pula dengan pengertian mustahik sendiri itu apa. Baik, secara umum, pengertian dari muzaki adalah orang yang mempunyai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Sedangkan pengertian dari mustahik sendiri adalah seorang yang hak menerima zakat. Dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60 disebutkan mustahik sendiri terbagi menjadi 8 golongan. Di antaranya fakir, miskin, panitia zakat, mu'alaf, budak, orang yang tidak sanggup membayar hutang, pejuang Islam, dan ibnu sabil. Dalam program kelurahan sadar zakat ini, kami mengumpulkan dana dari para muzaki yang berada di satu kelurahan, yang kemudian akan kami distribusikan pula dana tersebut untuk para mustahik yang berada di kelurahan yang sama pula. Dana tersebut akan kami distribusikan dalam bentuk kotak makanan dengan target pencapaian, yakni memberi makan kepada 10 mustahik selama 10 hari dengan frekuensi sebanyak 2 kali sehari. Jika di total ada 200 kotak yang perlu kami sediakan untuk para mustahik. Lalu pada minggu kedua magang, kami melakukan kunjungan ke rumah mustahik pilihan yang telah kita survei atau observasi sebelumnya. Kami melakukan wawancara singkat kepada beliau mengenai status dan juga sedikit latar belakang perekonomian keluarganya. Data tersebut berperan penting sebagai pembuatan profil mustahik kita selama magang, yang juga akan digunakan sebagai marketing tools saat menawarkan program kepada calon muzaki, dan juga sebagai pembuatan buku dan video profil. Seperti yang sudah dijelaskan Ana tentang pembuatan profil mustahik untuk marketing tools, pada tahap selanjutnya adalah kami melakukan kunjungan kepada calon muzaki potensial. Untuk tips dan trik mencari calon muzaki potensial ini, kami sudah menyertakan pembahasan di video sebelumnya. Dalam video tersebut ada beberapa langkah yang bisa teman-teman jadikan sebagai panduan agar lebih mudah dalam mencari muzaki. Pengalaman melakukan kunjungan ke para muzaki ini juga dapat melatih mental dan juga keterampilan kita dalam berkomunikasi. Karena pada dasarnya di sini kita dilatih untuk menawarkan dan membantu menyadarkan lingkungan sekitar kita akan zakat atau sedekah yang mereka keluarkan dan bagaimana harta tersebut dapat dijadikan berkah atau manfaat kepada orang lain yang mungkin sangat membutuhkannya. Setelah melakukan kunjungan kepada para muzaki dan dananya sudah terkumpul, kami melakukan pendistribusian makanan selama 10 hari kepada para mustahik yang telah kami data sebelumnya. Saat melakukan pendistribusian ini, kami juga mendapat pengalaman baru ketika melihat senyum para mustahik saat kami memberikan kotak nasi yang dapat mereka jadikan sebagai sarapan pagi. Di sela-sela kegiatan utama, yakni berkunjung ke para muzaki mustahik dan melakukan pendistribusian, kami juga membuat beberapa video seperti 6 video dakwah tentang zakat dengan dalil Al-Quran maupun hadis, video tips dan trik mencari muzaki, video dokumenter pendistribusian, dan juga video dan buku profil mustahik yang sempat saya singgung sebelumnya.
Selama kegiatan magang berlangsung, kami juga mendapatkan pembinaan atau evaluasi selama beberapa kali untuk memantau progres lapangan dan juga membantu memecahkan masalah apabila terdapat kendala dalam lapangan. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan mengenai pengalaman kami ketika melakukan kegiatan magang di Basnas Jatim. Banyak pengalaman baru yang kita rasakan dan kita jadikan hikmah yang mungkin juga akan sulit kita dapatkan di lingkungan perkuliahan. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dan mendapatkan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan magangnya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.